Halo Dreamers. Hai, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan makasih buat semuanya yang udah nonton video-video yang ada di channel ini. Semoga semakin bermanfaat bagi banyak orang. Dan buat teman-teman semuanya yang belum like, comment, share, dan juga subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang di dunia kuliah dan juga beasiswa. Nah, video kali ini teman-teman sebenarnya merupakan video yang sangat dadakan. Jadi kemarin itu aku dikasih undangan untuk mengikuti acara Lustrum FPSB UII, di mana nanti di salah satu acaranya itu bakalan ada penghargaan untuk Mawapres atau mahasiswa berprestasi. Nah, dan alhamdulillah aku masuk nominasinya, cuman nggak tahu menang atau enggaknya. Tahun lalu waktu 2019 aku alhamdulillah dapet kategori mahasiswa berprestasi 2 di bidang penelitian. Nah, dan untuk tahun ini aku kemarin di chat sama Mbak Diah, jadi disuruh kayak daftar semuanya gitu. Dan pas aku lihat ada apa aja kategorinya, itu gak memungkinkan untuk aku daftar semuanya. Jadi aku cuman daftar di 4 kategori. Pertama, Mawapres Utama. Kedua, mahasiswa berprestasi di bidang publikasi dan komunikasi media massa. Ketiga, mahasiswa berprestasi di bidang penelitian. Yang keempat, mahasiswa berprestasi di bidang akademik. Nah, untuk itu sekarang bakalan ada pengumumannya. Jadi lewat online gitu, lewat Zoom. Dan aku disclaimer dari awal, kalau misalkan video ini tayang berarti aku juara, dan kalau video ini gak tayang berarti aku gak juara gitu. Ya ngapain juga ditampilin kalau misalkan akunya gak juara gitu kan. Nah, dan di akhir nanti kalau misalkan aku juara, aku bakalan sedikit ngasih tips ke teman-teman semuanya gimana kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi baik di fakultas, jurusan, dan lain-lain. Karena aku kalau masuk ke universitasnya masih belum gitu. Nah, aku bakalan ngasih sedikit tipsnya lah ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa mengikutinya lah. Nah, anyway, kalau misalkan teman-teman nanti lihat videonya agak sedikit berantakan atau gak terstruktur, mohon maaf karena ini memang dadakan banget gitu. Karena biasanya ketika aku bikin video, itu dimulai dari brainstorming ide, kemudian bikin skripnya atau naskah, yang ketiganya tag video, baru edit. Dan sedangkan sekarang nggak pakai skrip atau naskah sama sekali gitu. Jadi aku langsung ngomong natural aja. Nah, sekarang aku masih join di Zoom-nya, jadi emang bener-bener belum mulai. Kalau misalkan nanti udah mulai dan udah mulai ke pengumumannya, baru aku bakal kasih lihat ke teman-teman apakah aku juara atau tidak. Mohon doanya ya. What? Guys, jadi udah mulai. Dan yang ikutan itu orang-orang pintar semua, parah. Guys, gila banget sih, ini yang ikutan itu orang-orang pintar semuanya. Jadi orang-orang yang aku pintar dari psikologi, ilmu komunikasi, kemudian hubungan internasional, dan juga PBI, ada semua di sini gitu loh. Gila sih parah. Ini bakal seru banget sih. Nanti kita lihat ya siapa yang bakalan menang. Ya semoga aku menang lah, menang lagi gitu. Jadi 2 tahun berturut-turut. Ini orang-orang pintar semua. Wish me luck. A few minutes later. Guys, ini bakalan penghargaan sekarang ya. Jadi mohon doanya semoga aku lolos. Jadi gini teman-teman, aku bakalan pakai HP ya, karena screen record aku itu nggak nyala. Jadi aku nanti pakai HP dan ada videonya. Nah, saya bacakan dulu, nanti posternya akan saya share di komen ya, di chat ya. Yang pertama, penghargaan Mawapres, mahasiswa berprestasi utama. Juara 1 adalah dari mana ya? Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris atas nama Lulu Atul Awalia. Saya nggak ada tepuk tangannya, sebenarnya kita tepuk tangan sendiri saja. Mungkin bisa pakai reaction. Beliau itu Mawapres UII tahun juara pertamanya adalah Lulu Atul Awalia. Tahun lalu apa tahun ini gitu. Juara keduanya adalah Jelita Firdausyah Kusuma dari Prodi Psikologi Islam
Lulu dan Jelita. Lalu yang ketiga adalah Fauzi Wahyu Zamzami dari Hubungan Internasional. Jadi ketiganya ini hampir komplit ya. Mudah-mudahan 3 dari masing-masing prodi mewakili. Lulu, guys, aku juara 3. Terima kasih sudah berpartisipasi. Tahun lalu aku yang mau PS utama tuh gak masuk. Cuman di penelitian doang saya ketiga. Saya akan share daftar namanya kemudian. Gila sih ini M. Habib Pasha orang-orang pintar doang guys. dari jurusan Hubungan Internasional. Ya, selamat Habib menangkan Mantap Habib, juara kedua teman gue. pada penghargaan bidang pendampingan Akademik ya guys. Tapi kayaknya akademik aku gak menang deh. Banyak yang lebih gede kan. Satu lagi ya Pak, soalnya urut di PK-nya. Ferbiana Nerisa Arvenina dari Pendidikan Bahasa Inggris adalah yang ketiga. Yang pertama Aku gak menang guys ya IPK-nya karena udah jelas gitu loh. IPK aku gak gede-gede amat. Cuman 3,8, ada yang lebih atas gitu. 3,93. Nah, semoga Kita tunggu lagi guys, 2 lagi belum. lulus ya semester 7 atau semester 8 sehingga pas di wisuda itu nanti disebutkan sebagai lulusan terbaik, amin ya. Dalam penelitian dan Guys, karya tulis ilmu. Bidang penelitian kayak terus ini. Yang pertama adalah Sakinah dari psikologi. Psikologi terus ya. Jadi Sakinah ini sudah berkali-kali mengikuti conference yang levelnya internasional dan mempublish karya ilmiahnya dalam proceeding international conference. Lalu yang kedua adalah Fauzi Wahyu Zamzami. Ya, Kedua lagi. Fauzi ya. Fauzi selamat menang lagi dalam kategori penelitian dan karya tulis ilmiah. Kedua lagi tuh, kok gak Fauzi kesatu. juga sama mengikuti beberapa conference, international conference, Guys, juara. pokoknya harus juara 1 yang Selamat publikasi ya, dan media massa. Sakinah dan Fauzi untuk memenangkan karya tulis ilmiah. Lalu selanjutnya adalah penghargaan bidang komunikasi dan publikasi. Nah, bidang komunikasi guys. Komunikasi dan publikasi ini ada nama lama lagi yang terulang. Yang pertama adalah Fauzi yang sudah menerbitkan sekitar 11 artikel nasional dan lokal ya. Selamat Fauzi, ditingkatkan lagi, semoga nanti semakin banyak tulisannya yang termuat di media massa dan semakin banyak membagikan informasi pada masyarakat. Lalu Wah, udah guys, alhamdulillah. dari Hubungan Internasional ya. Jadi sekarang lagi main games guys, gamesquiz.com. Semoga menang lagi. Jadi kami harapkan Alhamdulillah guys, makasih buat teman-teman semuanya, doanya makasih. Untuk memenangkan Ke bawah banget guys. Peringkat ke-57 dari 81. Gak apa guys. Malu-maluin. Hai guys, jadi udah beres. Gila sih, parah banget, parah banget. Jadi alhamdulillah untuk lustrum kali ini, untuk penghargaan mahasiswa berprestasi EPSB kali ini, aku dapat 3 kategori. Pertama itu juara ketiga Mawapres utamanya yang memenuhi kategori gitu. Kemudian yang kedua juara 2 di bidang penelitian, sama kayak dulu berarti gak naik. Terus yang ketiganya itu juara 1 di bidang publikasi dan komunikasi. Jadi ada yang juara 1-nya juga, juara 2, juara 3 gitu. Kenapa gak juara 1 semua ya? Nah, aku terima kasih banyak, khususnya pertama buat orang tua aku yang suka ngasih doa buat aku, mendoakan aku kapanpun itu, yang suka nge-support aku. Kemudian kepada dosen-dosen, kepada guru-guru yang selalu ngasih arahan-arahan buat aku ngapain, kemudian yang baik apa, kemudian ngasih dukungan, ngasih doa. Dan juga buat teman-teman semuanya,
baik yang ada di online maupun offline, yang selalu mendoakan aku, yang suka mensupport aku sampai aku bisa mendapatkan 3 penghargaan ini. Thank you so much buat teman-teman semuanya. Nah, sesuai janji aku tadi, jadi kalau misalkan aku dapat juara, aku bakal ngasih sedikit tips buat teman-teman semuanya. Tapi ini aku gak rangkai ya, jadi apa yang ada di otak aku langsung kasih gitu. Semoga nanti aku bisa bikin lagi lah yang terstruktur. Untuk mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi itu, menurut aku ada beberapa hal yang harus kita lihat dulu gitu. Pertama, teman-teman harus pahami dulu form application-nya, atau untuk menjadi Mawapres itu harus ada apa aja, atau kalau mau mahasiswa berprestasi di bidang ini harus ada apa aja, dan lain-lain gitu. Nah, setelah teman-teman memahami, coba teman-teman bikin target di setiap semesternya. Semester 1 tuh aku harus ngapain aja, semester 2 harus ngapain aja, supaya sampai ke Mawapres tadi gitu. Jadi aku kan waktu dulu masih mahasiswa baru udah dapat mahasiswa berprestasi gitu. Itu bukan semata-mata karena aku pinter, enggak, tapi aku bisa untuk mengelola gitu yang mereka butuhkan apa, dan aku mencoba untuk ngasih, mencoba untuk memenuhinya gitu, memenuhi persyaratannya, kriterianya, dan lain-lain. Kedua, jangan jadikan Mawapres ini tuh menjadi satu-satunya tujuan utama gitu. Tapi tujuan utama teman-teman itu adalah terus-terusan untuk berkembang. Nanti Mawapresnya bakalan ngikut gitu. Aku dulu ketika semester 1, semester 2 itu enggak banget gitu. Bahkan enggak tahu aku ada Mawapres yang kayak gitu-gitulah, enggak tahu banget. Tapi aku terus-terusan bikin target gimana setiap semester aku bisa berkembang. Kalau misalkan semester 1 aku baru presentasi di negara Indonesia doang, nah semester 2 aku harus keluar gitu, misalkan kayak gitu. Jadi prestasinya harus terus-terusan berkembang, dan kita punya hal spesifik yang mungkin kita bisa taruh di sana gitu. Ketiga, jangan fokus di akademik. Walaupun tadi ada penghargaan mahasiswa berprestasi untuk yang IPK-nya bagus, tapi untuk menjadi Mawapres utama itu gak hanya dilihat dari IPK gitu. Karena IPK itu cuma salah satu faktor, dan faktor-faktor yang lain itu dilihat dari kegiatan relawan teman-teman, kemudian lomba teman-teman, penelitian teman-teman, publikasi teman-teman, dan lain-lain gitu. Nah, itu harus benar-benar dilengkapi juga, benar-benar harus oke di berbagai bidang gitu kalau mau jadi Mawapres utama itu. Makanya tadi yang aku lihat itu orang-orang yang menang udah keren-keren gitu loh. Ada yang kayak Jelita, temen aku, dia udah ada associate partner gitu, penelitian sama universitas di Tiongkok gitu kan, keren banget gitu. Kalau aku mah ngapain, drama Korea doang. Terakhir dari aku yaitu finding mentor dan juga coach. Ini menurut aku hal yang sangat penting. Ketika teman-teman punya mentor dan juga punya coach, hidup teman-teman itu akan semakin terarah gitu loh. Kalau teman-teman mau jadi Mawapres, nah itu bakal terarah banget teman-teman harus ngapain. Kemudian ada orang yang bisa diajak ngobrol, karena kalau misalkan kita ngobrol sama teman kita, itu kan biasanya lu mah sombong, lu mah gini, lu mah gitu. Biasanya kan suka ada kata-kata kayak gitu kan gitu, kalau yang nggak suportif gitu. Atau kalau misalkan kita ngomong ke orang tua kita, kan nggak semuanya orang tua kita juga tahu tentang bidang yang kita suka gitu kan. Nah, makanya salah satu caranya yaitu mentor dan juga coach yang jauh lebih berpengalaman dari kita gitu. So, buat video kali ini dicukupkan sekian, dan buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat doanya dari teman-teman semuanya sampai aku bisa dapat 3 gelar sekaligus. Wah, gila sih, 2 tahun berturut-turut, dan sekarang berkembang gitu. Tahun lalu cuma 1, sekarang 3. So, I am Fauzi Zamzami. Go ahead, see you next time, and goodbye. Bye-bye. Good luck semuanya.